Salam saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, salam sejahtera bagi kita semuanya. Sebelum kita melaksanakan aktivitas kita sepanjang hari ini, dan sebelum saudara-saudara berdoa di saat teduh pada hari ini, maka kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang diambil dari Galatia 5 ayat 1. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Firman Tuhan saat ini saya beri judul dimerdekakan di dalam Kristus. Hari ini adalah hari yang terakhir kita boleh menikmati bulan, di mana bulan ini adalah bulan Agustus yang mengingatkan bahwa Tuhan itu memberikan rahmat-Nya yang besar bagi kita, bangsa Indonesia, di saat kita menikmati kemerdekaan sampai sekarang ini. Di saat kita mengenang kembali saudara-saudara akan kemerdekaan negara kita, bahwa dulu 17 Agustus 1945, di saat kita lama sekali dijajah dan kita merdeka, setelah proklamator itu memproklamasikan kemerdekaan, maka apa yang terjadi saudara-saudara? Tidak lama setelah itu, bangsa yang telah menjajah kita yang lama itu, padahal kita sudah merdeka, mereka ingin kembali berkuasa di negara ini. Mereka ingin kembali menjajah. Oleh karena apa? Oleh karena banyak sekali hasil bumi di negara kita. Tanahnya subur dan hasil buminya sangat banyak sekali. Di saat mereka ingin berkuasa, para pahlawan tidak tinggal diam. Para pahlawan mempertahankan kemerdekaan negara kita ini. Mereka dengan gigih berjuang untuk mengusir penjajah yang dulu pernah diusir. Merdeka, kok datang lagi. Dan pada akhirnya apa saudara-saudara? Pada akhirnya adalah para penjajah ini benar-benar pergi dan tidak menguasai lagi negara kita. Saudara-saudara, saya ingin memberikan gambaran mengenai perjuangan para pahlawan kita di masa yang silam ini, mengenai dosa yang telah digambarkan sebagai penguasa atas manusia. Dosa ini digambarkan sebagai penguasa manusia. Oleh karena itu sering dikatakan diperhamba oleh dosa. Di saat manusia ini di saat dosa ini telah ditaklukkan oleh kebangkitan Yesus Kristus, maka sebenarnya orang yang sudah menikmati kuasa kebangkitan ini, dia itu sudah memperoleh kebebasan dari dosa, saudara-saudara. Namun banyak orang-orang Kristen yang mereka itu sudah mengaku bahwa mereka itu percaya Yesus, seharusnya dosa itu sudah ditaklukkan, tetapi banyak orang yang tidak sadar telah memberikan kesempatan kepada dosa itu berkuasa lagi. Seperti tadi, di saat penjajah itu sudah dikalahkan dan sudah merdeka, jikalau para pahlawan itu mereka itu memberikan kesempatan kepada para penjajah, mungkin mereka akan menjajah lagi, saudara-saudara. Nah, inilah gambaran. Di saat dosa itu sudah ditaklukkan oleh kuasa kebangkitan Tuhan Yesus Kristus, maka seharusnya sudah kalah. Tetapi banyak orang Kristen yang mereka itu tidak menyadari bahwa mereka tanpa sadar melakukan apa yang dimau dosa. Ini namanya adalah memberikan kesempatan kepada dosa untuk berkuasa lagi. Meskipun Kristus telah memerdekakan, tetapi mereka juga masih melakukan hidup yang lama. Seperti inilah yang terjadi kepada jemaat di Galatia, saudara-saudara. Sebelum kita akan masuk ke dalam teks, maka ada latar belakang dari jemaat di Galatia. Jemaat di Galatia didirikan oleh Rasul Paulus dalam perjalanan misi yang pertama. Di saat Rasul Paulus mengadakan kunjungan misinya ke Galatia ini dan memberitakan memberitakan Injil kepada orang-orang di sana, maka ia mendirikan beberapa jemaat di kota-kota di daerah Galatia. Dan pada akhirnya ada jemaat-jemaat mula-mula di Galatia. Kemudian saudara-saudara, setelah Rasul Paulus ini meninggalkan Galatia, maka muncul sekelompok pengajar yang meskipun mereka itu orang Kristen, tetapi mereka itu masih mengajarkan praktik-praktik agama lama mereka, yaitu agama Yahudi. Meskipun orang sudah percaya, meskipun sudah menjadi Kristen, tetapi tetap harus mengajarkan dan harus melakukan satu tradisi, satu hal
yang biasa dilakukan orang Yahudi, yaitu sunat. Jikalau mereka hanya percaya Yesus saja dan tidak disunat, maka mereka itu tidak diselamatkan. Saudara-saudara, yang menjadi pelajaran di sini, memang sunat itu baik untuk kesehatan. Tetapi saudara-saudara, kalau oleh karena sunat itu menjadi acuan untuk orang diselamatkan atau tidak, itu tidak benar. Secara kesehatan itu bagus. Tetapi kalau orang harus sunat, kalau tidak sunat maka dia itu tidak masuk surga, maka itu tidak benar, saudara. Karena syarat utama masuk surga, syarat utama diselamatkan adalah dia itu percaya Yesus Kristus. Di saat percaya Yesus Kristus, maka kuasa dosa itu telah dikalahkan dengan kuasa kebangkitan Yesus Kristus. Tentu saja saudara-saudara, dengan adanya pengajaran dari guru yang menyesatkan ini menimbulkan kegaduhan, menimbulkan kebingungan bagi orang-orang Kristen di Galatia, yang itu banyak dari mereka yang non-Yahudi. Adanya kegaduhan. Seharusnya iman kepada Yesus saja itu cukup untuk menyelamatkan. Tetapi rupanya ada pengajaran yang harus melakukan tradisi-tradisi yang lainnya. Dengan adanya permasalahan inilah, maka Rasul Paulus menulis surat Galatia ini supaya mereka ingat akan Injil yang benar. Melalui Galatia 5 ayat 1 ini kita akan diteguhkan sebagai orang percaya, saudara-saudara, yang sudah dimerdekakan di dalam Kristus. Yang pertama adalah supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Paulus mengingatkan kembali bahwa kita telah dimerdekakan. Bahwa kita telah dimerdekakan. Siapa yang merdekakan? Kristus telah memerdekakan kita. Memerdekakan dari apa? Dari perhambaan dosa. Pada saat manusia diperhamba dosa, maka ia tidak akan melakukan hukum, tidak akan bisa melakukan hukum Taurat secara sempurna. Karena di saat orang tidak bisa melakukan hukum Taurat, maka di saat orang tidak bisa melakukan hukum, maka akibatnya adalah ada hukuman. Orang yang tidak melakukan hukum, maka itu namanya adalah melakukan pelanggaran, tidak taat hukum. Orang yang tidak taat hukum akan kena sanksi hukum. Seperti juga orang yang tidak bisa menjalankan hukum Taurat, maka akan ada pelanggaran-pelanggaran. Dan inilah pelanggaran ini yang dimaksud adalah dosa, saudara-saudara. Di saat mereka, orang tidak bisa sempurna di jalan menjalankan hukum, maka dosa-dosa akan semakin banyak dan pada akhirnya mereka itu akan mengalami kebinasaan, tidak akan memperoleh keselamatan. Namun ada kabar sukacita bagi setiap manusia. Tuhan tahu akan permasalahan manusia ini, saudara-saudara. Oleh karena itu ia mengaruniakan, ia memberikan solusi, yaitu memberikan anaknya yang tunggal untuk menggenapi seluruh hukum Taurat. Selama hidup Yesus, Yesus mampu untuk melakukan hukum Taurat itu secara sempurna. Di saat manusia tidak mampu melakukan hukum Taurat secara sempurna karena manusia itu naturnya adalah dosa, maka Allah menjawab kebutuhan manusia yang mendesak ini. Karena di saat banyak manusia harus tidak bisa menjalankan Taurat, dia akan dihukum. Tetapi dengan Yesus Kristus hadir dan mampu melakukan Taurat secara sempurna, maka dengan demikian Kristus telah membebaskan kita dari dosa, yaitu saat manusia gagal dalam mentaati hukum Taurat. Saudara-saudara, pada saat Kristus itu telah membebaskan kita dari dosa, maka marilah kita menjadi pribadi yang sungguh-sungguh merdeka. Apakah yang dimaksud pribadi yang sungguh-sungguh merdeka? Artinya adalah tidak lagi terikat dengan tradisi-tradisi yang lama, yang itu mengikat kita padahal itu tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Saudara, jadi tradisi yang lama itu apa saja? Mungkin di dalam latar belakang kita mempunyai tradisi-tradisi yang berbeda antara satu dengan yang lain. Jikalau tradisi itu sesuai dengan firman Tuhan, maka ya mari kita lestarikan. Tetapi kalau tidak sesuai, maka kita harus menolak tradisi itu, saudara. Seperti misalnya apa? Seperti misalnya kita meminta restu kepada nenek moyang yang sudah meninggal, meminta berkah kepada nenek moyang yang sudah meninggal. Tentu saja ini bertentangan dengan ajaran firman Tuhan. Di satu sisi kita meminta berkat kepada Tuhan, meminta tuntunan Tuhan, tetapi di satu sisi kita juga masih menjaga
tradisi yang lama, yaitu meminta berkat kepada nenek moyang. Tentu saja ini tidak sesuai dengan ajaran firman Tuhan. Oleh karena itu, di saat kita dimerdekakan dalam Kristus, marilah kita sungguh-sungguh merdeka dengan tidak lagi terikat dengan hal-hal yang lama yang itu tidak berguna, tetapi marilah kita sebagai orang beriman sungguh-sungguh sesuai dengan iman percaya kita, yaitu mentaati Tuhan kita yang baru, yaitu Tuhan Yesus Kristus dan ajarannya. Maksud tidak terikat dengan perbuatan dosa yang lama ini berarti juga adalah kita tidak mentaati lagi keinginan-keinginan dosa, karena dosa sudah ditaklukkan. Tadi saya mengatakan dosa itu adalah sebagai seperti hamba, seperti tuan yang memperhamba. Tuan kita sudah berbeda, bukan dosa lagi, tetapi Tuhan kita adalah Yesus Kristus. Yang kedua adalah saudara, berdirilah teguh. Meskipun dosa itu sudah dikalahkan oleh Tuhan Yesus Kristus, kuasa dosa itu sudah dikalahkan saudara-saudara, tetapi kita mempunyai natur yang dosa. Kita masih bisa berbuat dosa. Ini bukan berarti bahwa kuasa Kristus itu tidak sempurna. Kuasa Yesus itu sempurna saudara-saudara. Kenapa kita melakukan dosa? Karena kita masih memberikan kesempatan kepada dosa itu. Perumpamannya seperti ini. Sebenarnya penyakit kolesterol itu bisa ditekan, penyakit kolesterol itu bisa dikontrol. Tetapi kenapa kolesterol itu naik saudara-saudara? Karena orang-orang mengkonsumsi makanan yang itu mempunyai kadar kolesterol tinggi sehingga naik. Sebenarnya kolesterol ini tidak akan naik kalau tidak ada pemicunya. Kalau manusia itu, kalau kita tidak memberikan kesempatan untuk kolesterol itu naik. Oleh karena memberikan kesempatan dengan memakan makanan yang berkolesterol tinggi, maka akhirnya kolesterol itu berkuasa di dalam tubuh kita. Inilah gambaran akan kuasa dosa, bahwa di saat kita memberikan kesempatan kepada dosa, yaitu dengan percaya Yesus tetapi juga melakukan perbuatan-perbuatan yang lama kita yang sebenarnya itu tidak perlu untuk kita lakukan saudara-saudara, itu memberikan kesempatan untuk dosa itu akan berkuasa lagi. Oleh karena itu, marilah kita jangan memberikan kesempatan. Di saat kita sudah hidup baru di dalam Kristus, supaya kita jangan memberikan kesempatan hidup kita yang lama dulu yang sebagai hamba dosa itu, jangan kita coba lagi ke sana. Saudara-saudara, oleh karena itu nasihat ini mengatakan supaya kita itu berdiri teguh. Berdirilah teguh. Artinya adalah tetap pada ajaran Injil yang benar, yaitu keselamatan hanya ada di dalam iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Supaya kita tidak dikenakan lagi hukum perhambaan kalau kita membaca di kalimat selanjutnya. Ini seperti ditulis di dalam Roma ayat 12. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Jadi saudara-saudara, jikalau Kristus telah memerdekakan kita, marilah kita hidup menjadi orang-orang yang sungguh-sungguh merdeka dan tetap teguh di dalam menjalani kehidupan dengan tidak mau lagi berkompromi dengan dosa. Dengan demikian, marilah kiranya kehidupan kita dapat menjadi saksi dimanapun berada, dapat menjadi warga negara yang baik di tengah-tengah masyarakat. Di negara kita yang sudah merdeka ini, kita sebagai warga negara, kiranya dengan kita sungguh-sungguh menjadi pribadi-pribadi yang merdeka di dalam Kristus, tetap berdiri teguh di dalam kebenaran firman-Nya, kiranya boleh dapat selalu berintegritas di dalam iman kita, sehingga membawa menjadi masyarakat yang mendatangkan kebaikan dan kemajuan bagi bangsa ini. Dan pada akhirnya kiranya nama Tuhan dipermuliakan. Saudara-saudara, selamat beraktivitas dan Tuhan memberkati kita semuanya.